Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Permisi Kak. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Eka Sakti. Nah, di sini kami diberikan tugas untuk mewawancarai salah satu UMKM di Kota Padang. Nah, di sini kami memilih UMKM kakak untuk diwawancarai. Apa kakak setuju untuk diwawancarai? Boleh. Silakan duduk. Oke, terima kasih Kak. Nah, di sini kan Kak, kami mendapatkan tugas dari dosen kami untuk mengaplikasikan salah satu materi yang sudah kami dapat di kampus, yaitu untuk menyusun nih yang namanya laporan harga pokok produksi, terus menyusun laporan keuangan. Nah, dan di sini selain kami yang mendapatkan manfaat dari data produksi kakak juga bakalan mendapatkan hasil nih dari pengamatan kami. Nanti kakak dari yang kami tentukan itu kan laporan keuangannya, harga pokoknya. Nah, dari sana nanti kakak bisa menentukan apakah usaha kakak itu mendapatkan untung atau malah sebaliknya. Oke, boleh. Oke Kak, sebelumnya mungkin kami boleh perkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri Niar Dafi Kak, dan di sebelah saya ada Saya Sauna Maharani. Saya Seri Malisa. Saya Nurinita. Saya Kendi Kolbida. Kalau boleh panggil aja Yani. Oh Yani, halo Kak Yani. Nah, untuk pertama kali, untuk di awal-awal boleh nih kakak perkenalkan kakak pemiliknya atau gimananya. Terus boleh juga dijelaskan kakak memproduksi apa. Boleh Kak? Mungkin awal pertanyaannya mulai dari sebagai apa ya? Oh iya. Di sini aku sebagai anak dari owner, mungkin itu sedikit banyaknya lumayan tahu lah tentang perusahaan ini sendiri gitu. Lalu tadi apa tadi? Memproduksi apa Kak? Oh, kami di sini memproduksi berbagai macam kue, tapi untuk saat ini kami hanya fokus sama roti. Oh, berarti hanya satu jenis kue ya Kak? Iya. Roti ya? Yaitu roti. Untuk memproduksinya itu terus-menerus atau dibuat pas ada pesanan aja Kak? Untuk sekarang ini kami produksi kami tuh selalu buat terus-menerus setiap hari. Tapi kalau seandainya ada yang pesan, kami juga bisa menyediakan roti tersebut. Kira-kira kakak menjalankan usaha ini sudah berapa tahun Kak? Saran ketika saya masih waktu tahun 2012 mungkin. 12 cukup lama. Mulainya tahun 2012 sampai sekarang. Mungkin langsung saja ya Kak, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan intinya tentang biaya produksinya dan lain-lainnya Kak. Nah, untuk dalam 1 bulan itu kakak menghasilkan berapa produk Kak? Atau 1 hari gitu? Berapa jumlah rotinya Kak? Mungkin 1 hari aja ya, soalnya 1 bulan mungkin kalian bisa konversikan ke 1 bulan. Kami produksi roti itu kisaran 500 pieces. Cuman dalam satu minggu tuh kami cuman libur waktu hari Minggu. Oh, berarti kerjanya 6 hari ya Kak? Ya 6 hari deh. Untuk harga jual satu produk atau rotinya itu berapa Kak? Satu pieces itu kita jualnya 5.000 kalau orang beli langsung. Maksudnya tuh kalau kami jualnya ke toko-toko lain itu 4.000. Berarti mungkin modal kami 4.000, namun bagi untuk yang mau beli di sini kami jual 5.000. Kira-kira untuk pengambilan keuntungannya itu berapa Kak? Untuk satu kue atau sekali jumlah banyak pengambilan keuntungannya? Mungkin boleh disebutkan dalam harga, dalam rupiah atau persentase Kak? Persentase ya. Kisaran ambil persentasenya 20% lah. 20%, oke Kak. Untuk kami mau nanya lagi nih Kak, untuk bahan bakunya apa aja? Terus untuk biaya bahan bakunya boleh dirincikan Kak. Misalnya kalau kakak pakai tepung itu berapa kilo, dan harga 1 per kilonya Kak beli berapa? Atau kakak biasanya beli dalam jumlah besar, itu untuk sekali produksi berapa gitu Kak? Biasanya kami nggak beli yang kayak dalam jumlah yang banyak atau 1-2 karung ya. Kayaknya kami cuma beli
berapa yang diproduksi hari ini kami sesuaikan dengan jumlah yang diperlukan. Karena kita juga jualannya tuh kan ini roti bahan bakunya tuh mudah rusak ya. Jadi kayak lebih bagus dibeli sesuai dengan yang dibutuhkan aja. Kira-kira yang di sini kami juga punya ini apa namanya data. Boleh lah. Maunya dari mana nih? Dari tepung? Iya, dari bahan baku yang paling penting deh kak. Oke, dari tepungnya satu karung itu 258.000 kami beli. Terus gulanya atau apanya kak? Kalau gulanya itu 33.000, kami belinya cuma 2 kilo. Terus apa lagi kak? Terus ada mentega putihnya 5 kilo. 5 kilo kira-kira harganya tuh 5 kilo tuh 110. Terus ada vanile. Vanili itu berapa ya kak? Satu botol kecil ini. Satu botol harganya berapa tuh kak? 15 ribu. 15. Sama garam satu yang besar ini. Yang besar. Ukuran berapa tuh kak? Satu 5 kilo. Ukuran berapa ya, coba tengok aja nanti di Google ya. Harganya Yang berapa besar tuh ini. kak? 15.000 juga. Oh, 15.000 juga. Untuk bahan baku itu aja kak atau ada yang lebih? Atau misalnya ada bahan penolongnya atau topping-toppingnya? Bahan penolong itu kemasannya ya. Oh, kemasannya. Boleh kemasannya berapa yang dipakai kak? Kemasannya apa kak? Plastik. Kemasan beli plastik mungkin satu pak tuh harganya 12.000. 12.000 kak? Ya, yang digunain untuk 500 pieces itu 5 pak. Karena satu pak itu isinya 100 ya. 100. Berarti 5 pak. 5 pak. Oh, berarti itu untuk udah menyeluruh ya kak, bahan-bahan bakunya sampai bahan-bahan penolongnya. Untuk jumlah karyawan, apakah kakak menggunakan karyawan atau kerja sendiri atau gimana kak? Kan pastilah gunain karyawan untuk 500 pieces. Oh, sudah pasti ya kak, karena banyak ya kak. Alhamdulillah. Kami di sini karyawan tuh ada 3 orang khusus untuk di kue. Jadi khusus untuk membuat kue ya kak di belakang? Ya, kue yang buat kue di belakang. Itu kayak dua cewek, 1 cowok. Yang satu bakar, yang emang membakar di oven. Yang satu lagi khusus kayak yang bentuk roti dan sama yang mempersiapkan packingan. Berarti 3 ya kak yang khusus diproduksi? Ya, khusus diproduksi. Selain itu ada nggak kak kayak yang ngurus administrasinya atau kasirnya gitu? Ada. Ada berapa orang kak? Cuman 1 orang. 1 orang. Selain itu ada nggak kak karyawan kakak yang dalam memproduksi kue ini gitu kak? Atau memang hanya 4? Ada sih, cuman ini part time. Oh, part time. Itu berapa Yang orang kak? ngantar roti. Oh, tukang 1 orang antar cuma. kak? Ya, 1 orang cuma. 1 orang. Untuk 1 orang tuh kerjanya berapa hari kak? Dalam 1 minggu deh kalau boleh dihitung, atau per bulan? Sesuai dengan yang tadi kami kan produksinya 6 kali kan dalam 1 minggu. Berarti mereka juga Kerjanya? ya, kecuali yang part time tadi. Karena kami ngantar roti itu cuma 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Selebihnya tuh dijemput sama orang. Oh gitu ya kak. Berarti sistem gajinya nih gimana nih kak? Per bulan, per minggu kah? Atau berdasarkan jam kerjanya gitu? Kami sistem gajinya tuh ngambilnya per minggu sih. Per minggu. Kalau mungkin boleh dirincikan nih kak, karyawannya kan beda-beda nih. Apakah ada pembedaan gaji atau di sama rata gajinya per minggu itu kak? Misalnya kan tadi ada 3 tuh di bagian produksi, 1 bagian kasir. Itu boleh? Ada sih gajinya? Di bagian oven itu kan karena ovennya agak lumayan berat ya kerjanya ya, apalagi yang membakar ya, itu agak dilebihkan 10.000 dari gaji yang lain. Ya, gaji yang lain dilebihkan 10.000. Itu per minggunya yang pekerja oven itu berapa ya kak kalau boleh tahu? Apa ya, bentar. Minggu ya? Boleh kak. Dia 360 untuk 1 minggu ya kak, 360.
Kalau untuk dua yang lainnya kak, tadi kan 3 produksi satu oven, 2 lagi yang membutuhkan 300. 300. Kalau untuk kasir kak, Kalau kasir boleh berapa ya? diperkirakan aja. Kalau misalnya agak-agak lupa, kalau dikit-dikit aja bedanya nggak apa-apa sih kak. Mungkin Seingat kakak aja sih. 380 sih. Minggu kan kak? Oke. Nah yang part time tadi kak? Kami gajikan itu tiap kali dia pergi itu 50.000. Satu kali pergi ya kak? 50.000. Jadi itu aja ya kak tentang karyawannya kak. Nah selain biaya bahan baku, selain biaya karyawan nih ada nih kak biaya-biaya yang mungkin tidak terlihat. Contohnya kan biaya listrik. Kakak tadi kan pakai oven, pakai apa lagi tuh? Mungkin kakak menggunakan listrik yang lainnya. Itu kalau untuk pemakaian listrik itu berapa ya kak? Khusus untuk produksi dalam 1 bulan atau per berapa kakak bisa hitung? Untuk mungkin kalau yang itu karena kami pemakaiannya bukan hanya untuk yang pabrik roti ya, karena juga dipakai untuk rumah, jadi kami nggak terlalu masukkan itu. Berarti nggak dihitung nih kak? Kalau kami nggak sih itu tergantung ada gimana tuh menurut dari kakak juga gimana tuh. Kan kami juga nih pakai listrik nih nggak hanya untuk pabrik tapi untuk Pemakaian betul pribadi. juga pemakaian pribadi juga gitu. Jadi itu gimana ya pembagian itu? Mungkin bisa dikira-kira aja kak. Soalnya kalau misalnya biaya produksi nggak dihitung biaya-biaya selain itu, kayaknya kakak bisa mengalami kerugian gitu kak. Mana tahu Mungkin itu kakak karena mungkin itu tugasnya adik-adik sih kan. Menurut adik-adik gimana tuh? kalau misalnya kami nggak ngitung listrik nih kak, mana tahu karena kakak nggak masukin listrik nih, harga jual kakak nih yang sebenarnya di atas yang sekarang nih ternyata malah ke bawah. Jadi seharusnya kakak rugi kan karena nggak ngitung listrik. Jadi baiknya sih ada listriknya, mungkin bisa diperkirakan aja gitu kak. Mungkin ya kalau kita gunain token listrik iya. ya, itu kalau satu hari itu 50.000 untuk 50.000 untuk 2 hari. 50.000 untuk 2 hari ya kak. Ya. Oke. Untuk air, kakak menggunakan air nggak dalam produksinya? Misalnya Iya. cuci-cuci barangnya. Itu berapa kira-kira kak? Itu sama sih kejadiannya dengan yang listrik. Oh iya, dibulatkan aja berarti ya kak? Disamain atau gimana kak? Boleh disamain aja. Iya. Nah tadi kan kakak pakai oven nih. Kalau oven nih pakai listrik, gas atau gimana? Inilah ovennya oven gas. Oven gas. Oh, berarti ada beli-beli gas ya berarti ya kak? Ada. Itu pembelian gasnya berapa tuh kak? Kira-kira penggunaan gasnya? Ini punya gas kosong, jadi cuman tinggal diisi ulang aja sih. Ini kayak tiga buah gas. 3 buah gas. Itu pemakaiannya berapa hari kak? Gas yang berapa kilo tuh kak? Gas yang 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo 3 kilo kak? Ya yang hijau itu 3 kilo. Gitu. 3 buah 3 kilo. Berarti itu untuk 3 buah gas 3 kilo itu berapa hari itu kak? Tahan. Mungkin 2 hari. Berapa kak? 2 hari. 1,5 hari lah, 1,5 hari. Satu. Tapi nggak semuanya habis gitu loh, kayak Masih ada sisa berarti ya? ya ada sisa-sisanya gitu. 1,5 hari. 1,5 hari. 3 kilo 1 buah gas itu berapa kak beli biasanya kak? Oh harganya 25.000. 25.000. Lumayan juga ya harga gasnya ya kak. Sekarang soalnya nggak subsidi sih kan. Oke kak. Kayaknya bisa tukar deh. Siap kak. Masa iya? Untuk ini mesin-mesinnya nih kak. Mesinnya tadi ada oven ya kak. Itu selain oven apa yang kakak gunakan lagi kak? Ada mixer. Kalau yang untuk alat ya cuman mixer sama oven aja. Kalau oven ada berapa kak? Ovennya, jumlah ovennya total. Ovennya ada 3 buah. Ovennya ada 3 buah. Untuk harga belinya
berapa tuh kak? Kira-kira berapa tahun untuk pemakaian oven itu kakak beli ya? Berapa ya? Satu oven itu berapa? Kayaknya itu tuh oven kalau nggak salah 2.500.000. 2.500.000 itu kakak perkirakan oven yang 3 buah tuh pemakaiannya bisa tahan berapa tahun ya kak? 5 tahun. 5 tahun. Oke. Terus mixer nih kak, kalau mixer ada berapa kak? Satuan Satu. yang besar. Harganya kak? Harganya kisaran 5.400.000. 5.400.000. Berapa tahun tuh kak kira-kira bisa tahan? 10 tahun. 10 tahun. Berarti itu ya kak mesin yang besar yang digunakan kak. Oke. Untuk ada nggak kak persediaan bahan baku awal kakak nih? Misalnya nih kan kakak memproduksinya tiap hari. Misalnya hari ini kakak memproduksi sekitar 500 tadi ya kak, 500. Nah waktu kakak membeli bahan-bahannya yang 500 ini ternyata ada sisa bahan bakunya nih kak. Itu kira-kira berapa ya kak? Nah sisa bahan baku ini akan kakak pakai untuk di hari selanjutnya gitu kak. Itu sisanya berapa ya kak? Kira-kira. Kemarin sih ada tepung ya, sisa 2 kilo. 2 kilo. Kalau yang lainnya kak ada nggak? Meses 1 kilo. Terus satu lagi kak? Kayaknya itu aja. Oh berarti 2 aja berarti ya kak. Ya karena kehabisan ya. Terus untuk pembelian bahan bakunya tiap hari gitu kak, ada produk masuk nggak bahan baku pembelian bahan bakunya maksudnya? Ada. Itu kira-kira berapa dalam satu hari kak? Berapa gimana maksudnya? Misalnya kayak tepung dalam sehari itu ada dibeli untuk produksi hari itu gitu kak? Kami beli tepungnya per karung yang kayak dibilang tadi. Oh berarti tiap harinya? Satu karung itu isinya palingan 6 atau 7. Berarti tiap hari dibeli terus ya kak? Ya kalau kurang ya dibeli, kalau enggak. Terus oke kak. Kira-kira penjualan kakak dalam satu hari itu berapa ya kak? Penjualan dalam satu hari ini. Nah tadi kan 500 tadi kan kak, berarti berapa tuh habisnya semuanya? Habis nggak semuanya atau ada sisanya? Kita kalau mau jualannya ada sisanya tuh. Biasanya sisanya berapa kak? Sisanya kemarin itu 50 buah ya kak? Kurang dari 50 rasanya. Kurang kira-kira berapa? Pokoknya kira-kiranya kurang dari 50 ya. Kurang dari 50. Tapi nggak sampai 10, lebih dari 10. Sekitar 45 itu kak? Atau rentang 30 berarti? 30 kak? Ya. 30 buah. Oke. Terus ada nggak kak barang ini sudah jadi tapi masih ada di pabrik atau di gudang gitu kak? Ada tuh. Masih banyak kak. Itu berapa ya kak? Kira-kira berapa buah? Kemarin karena biasanya tuh ini kan belum itu lagi belum didistribusikan. Jadi nanti sisa 200-nya pergi baru besoknya. 200 ya kak? 200 buah. Makasih ya kak. Mungkin untuk wawancaranya segitu aja tentang biaya-biayanya, tentang peralatannya. Mungkin segitu aja. Terima kasih buat waktunya ya kak. Mungkin hasil dari pengamatan kami ini nanti bakalan kami share juga ke kakak. Bagaimana sih hasilnya? Apakah kakak harga pokok yang kakak tawarkan itu sudah mendapatkan keuntungan atau sebaliknya? Mungkin nanti akan kami infoin dan mungkin kami akan bantu juga buat laporan keuangannya dari data-data ini ya kak. Boleh. Oke. Terima kasih ya. Bantu ya. Oh siap kak. Terima kasih atas waktunya ya kak. Oke. Terima kasih. Terima kasih kak. Ya. Kami pulang dulu ya kak. Assalamualaikum.